PSSI melakukan kontrak pemain Ajax Tristan Goijers. Amunisi baru ini untuk timnas Indonesia, dan untuk pemain yang dipinjamkan ke Petzwelle itu dikabarkan telah dihubungi, yang lalukan oleh perwakilan PSSI yang membahas kemungkinan menjadi WNI. PSSI menghubungi Goijers. Sang pemain akui tidak tutup kemungkinan juga menjadi WNI. Kini juga sedang dipinjamkan oleh Ajax ke PSC Zwolle. PSSI dilaporkan itu tentu akan membahas kemungkinannya menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Menurut Football Player, sang pemain pun mengaku tidak menutup kemungkinan dan telah mengikuti perkembangan tim merah putih. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ungkap Goijers. Goijers merupakan pemain akademi Ajax dan kini tengah dipinjamkan ke PSC Zwolle, tim yang diperkuat pemain timnas Indonesia Leonardo Cinders. Sayangnya ia baru memainkan satu pertandingan untuk PSC Zwolle setelah mengalami cedera lutut pada laga pertama musim ini. Pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang itu merupakan bagian dari skuad Belanda U16 dan U18. Dengan total 9 penampilan, kini ia akan lebih dalam fokus pada pemulihan cedera lututnya sebelum membahas serius soal karir internasionalnya. Timnas Indonesia bisa saja menaturalisasi pemain lagi untuk 2 pertandingan terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain lagi di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025, masing-masing menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang. Timnas Indonesia bakal menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, Jakarta, dan menantang timnas Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium, Suita. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kemungkinan untuk menaturalisasi pemain. Akan tetapi sosok yang juga Menteri BUMN itu menjawabnya dengan normatif. Erick Thohir malah membicarakan pertemuannya dengan pelatih timnas Indonesia U23, Gerard Vandenberg, dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk menyinergikan timnas Indonesia U23, U20, dan U17. Saya rasa begini, saya baru rapat dengan tim. Saya bertemu Coach Gerald dan PTN untuk menyiapkan program timnas Indonesia U23 dan akan memilih pelatih timnas Indonesia U20, beber Erick Thohir. Supaya talent pool itu terlihat sejak dini, kami tidak mau ada friksi di antara pelatih. Pelatih harus punya satu atap atau satu polis, tegas Erick Thohir. Sehingga program kita berkelanjutan dan tidak sepotong-sepotong. Jadi saya berharap bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri, terutama yang kami review, tambahnya. Tapi, kami juga tidak menutup kemungkinan pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi dengan Pak Presiden Mensesnek dan saya. Saya akan melaporkan ke Pak Menpora mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk mengapresiasi para pemain diaspora maupun timnas Indonesia yang sudah berkorban untuk nama besar Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia baru punya 4 pemain naturalisasi yang bermain melawan timnas Bahrain dan timnas Australia. Keempatnya yaitu oleh Romani, Dian James, Joe Bolopesi, dan Emil Audero. Kehadiran para pemain naturalisasi akan membuat timnas Indonesia menjadi salah satu skuad terkuat di Asia, terutama dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berkualitas Eropa, peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi yang dilakukan PSSI bukan sekedar mengejar prestasi jangka pendek, melainkan juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Menariknya, para calon pemain naturalisasi ini masih berusia muda, sehingga mereka tidak hanya bisa memberi kontribusi langsung, tapi juga menjadi tulang punggung timnas dalam jangka panjang. Mereka juga sedang menjalani karir gemilang di Liga Eropa, yang membuktikan kualitas grade A dan kompetisi mereka di level internasional. Dengan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa, para pemain ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi performa timnas, baik di ajang Piala Dunia maupun turnamen regional seperti Piala Asia. Berikut 4 pemain grade A keturunan Belanda untuk calon naturalisasi. 1. Jero Redwood. Jero Redwood menjadi salah satu kandidat utama yang sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini sebelumnya diungkap oleh Patrick Kluivert.
legenda sepak bola Belanda yang juga terlibat dalam program pengembangan sepak bola Indonesia. Menurut anggota EXO, Arya Sinulinga, dokumen Ridwan masih dalam tahap penyelesaian. Proses ini membutuhkan waktu karena Ridwan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif termasuk kunjungan ke Indonesia. Namun PSSI optimis bahwa bek tengah yang pernah membela Ajax dan Crystal Palace ini segera memakai jersey merah putih. Kehadiran Ridwan akan menjadi angin segar bagi lini belakang timnas. Tentu, dengan pengalaman bermain di Premier League diharapkan bisa membawa stabilitas dan kepemimpinan di dalam lapangan. 2. Emiliano Jonathans. Isu naturalisasi Emiliano Jonathans semakin menguat setelah ayahnya, Dennis Jonathans, berkunjung ke Indonesia dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Meskipun kunjungan ini tidak secara langsung terkait dengan proses naturalisasi sang anak, publik tetap menghubungkannya dengan rencana PSSI untuk merekrut pemain muda berbakat. Hamdan Hamidan, tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora, mengkonfirmasi bahwa Emiliano Jonathans termasuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau. Sebagai striker muda yang bermain di Eropa, Jonathans memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas. Jika proses naturalisasi berhasil, ia bisa menjadi salah satu senjata andalan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. 3. Pascal Sturridge. Pascal Sturridge, bek tengah Leeds United, telah lama menjadi sorotan dalam agenda naturalisasi timnas Indonesia. Meski kabar ini sempat mencuat sejak awal 2023, prosesnya belum juga tuntas. Namun pemain berusia 25 tahun ini tetap menjadi incaran utama PSSI karena fleksibilitasnya yang bisa bermain di beberapa posisi, termasuk bek kiri dan gelandang bertahan. Kemampuan Sturridge di level Championship Inggris membuatnya layak menjadi pilar pertahanan IMNAS. Jika nantinya ia resmi menjadi WNI, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. PSSI diharapkan segera mempercepat proses administrasinya dapat untuk segera berkontribusi. 4. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, pemain Volendam U21, adalah salah satu talenta muda yang sedang menjalani proses naturalisasi. Berbeda dengan beberapa pemain lain yang sudah memiliki pengalaman di timnas junior Belanda, Zylstra belum pernah membela negara manapun di level internasional. Pada akhir 2024, ia sempat dikabarkan akan terbang ke Jakarta untuk memulai proses naturalisasi. Kehadiran di timnas akan menambah kedalaman lini tengah terutama dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Nah, itulah tadi sederet pemain grade A yang dirumorkan bakal datang ke Indonesia.